Selamat datang di The Debates, ruang diskursus di mana kita membedah berbagai perspektif secara mendalam. Hari ini kita akan mengeksplorasi sesuatu yang jujur saja sangat unik. Apa yang terjadi ketika teknologi kelautan mutakhir, krisis ekonomi ekstrim, dan kosmologi Hindu-Bali bertemu langsung di dasar laut? Dan jawabannya ada di kedalaman 30 meter di lepas pantai barat Laut Bali. Tepatnya di Teluk Pemutaran. Tepat sekali. Bayangkan Anda sedang menyelam. Turun perlahan melintasi air yang biru dan jernih. Biasanya kalau kita membicarakan fasilitas restorasi terumbu karang, yang terbayang di kepala kita kan struktur beton berbentuk kubus, atau mungkin jaring kawat. Ya, atau rak pipa paralon yang kaku dan sangat industrial. Fungsional sih, tapi secara visual sangat membosankan. Benar, sangat industrial. Tapi di sini, dari balik bayangan samudra, yang muncul justru sebuah gerbang candi bentar setinggi 4 meter. Anda berenang lebih jauh dan tiba-tiba ada patung Ganesha, lalu patung Buddha, hingga formasi barong dan rangda yang megah. Dan semuanya itu perlahan-lahan diselimuti oleh warna-warni koral hidup dan kipas laut raksasa. Visualnya memang sungguh surrealis ya. Rasanya seperti menemukan peradaban kuno yang hilang di telan lautan berabad-abad yang lalu. Tapi kita tahu situs bawah laut ini sama sekali bukan peninggalan purbakala. Ini adalah fasilitas aktif, bagian dari proyek restorasi karang berbasis masyarakat terbesar di dunia. Dan visual yang memukau ini memancing sebuah pertanyaan fundamental yang akan menjadi inti perdebatan kita hari ini. Betul. Pertanyaan sentralnya adalah ini. Apakah kompleks pura bawah laut ini secara fundamental merupakan perluasan spiritual dari kosmologi Hindu-Bali? Maksud saya, sebuah ruang yang memang disakralkan, yang secara intrinsik menjadi kunci keselamatan ekosistem laut itu sendiri, ataukah Ataukah ini pada dasarnya adalah strategi rekayasa ekowisata dan kelautan yang sangat brilian? Sebuah inisiatif yang secara sadar meminjam estetika agama demi menjamin keberhasilan konservasi dan tentu saja ekonominya. sebuah pertanyaan krusial tentang mana motor utamanya ya? Saya sendiri mengambil posisi bahwa keberadaan patung-patung suci di dasar laut ini adalah manifestasi sejati dari filosofi Hindu-Bali yang hidup. Landasan spiritual itulah yang secara langsung mendikte dan memungkinkan keberhasilan restorasi ekologi di pemutaran ini. Sementara itu, untuk memperjelas batasan diskusi kita, saya mengambil posisi sebaliknya. Saya melihat inisiatif ini utamanya sebagai mahakarya rekayasa kelautan dan sosioekonomi. Estetika agama di situ berfungsi sebagai alat tematik, dirancang untuk menarik ekowisata, sekaligus menyediakan struktur fisik yang ideal bagi pertumbuhan karang. Oke, mari kita bedah ini. Iya, dan mari kita mulai dengan fondasi sejarahnya. Kita kan tidak bisa melepaskan konteks mengapa proyek ini lahir. Penempatan patung-patung ini berakar pada kebutuhan utilitarian yang sangat mendesak akibat kehancuran ekonomi dan ekologi, bukan dari semacam wahyu spiritual yang tiba-tiba turun. Anda merujuk pada krisis di akhir era 90-an kan? Tepat, krisis moneter tahun 1998 dampaknya luar biasa pada masyarakat akar rumput. Di pemutaran, kemiskinan memaksa para nelayan lokal untuk beralih ke praktik penangkapan ikan yang destruktif. Hanya untuk bisa bertahan hidup hari itu juga, kita bicara soal penggunaan potasium sianida yang membius ikan sekaligus meracuni karang dan bom ikan. Dampaknya tentu sangat masif. Sangat masif. Bayangkan, bom ikan dari pupuk kimia ini bisa menghancurkan terumbu karang yang sudah tumbuh ribuan tahun, menjadi padang puing hanya dalam hitungan detik. Teluk Pemutaran hancur lebur saat itu. Ini murni krisis kelaparan, bukan krisis spiritual. Dan inisiatif teknisnya justru datang dari inovator luar, seperti Chris Brown dan ilmuwan seperti Profesor Wolf Hilberts serta Dr. Tom Goreo. Merekalah pembawa teknologi terumbu buatan ke sana. Saya paham arah argumen Anda. Tekanan ekonomi dan kehadiran inovator barat itu memang bagian tak terpisahkan dari sejarahnya. Tapi mari kita lihat bagaimana masyarakat lokal memproses krisis tersebut. Saya berargumen bahwa pura bawah laut ini yang memuncak pada pembangunannya di 2014 sangat didorong oleh filosofi lokal. Di Bali, laut itu bukan entitas asing. Ada konsep yang disebut nyegara gunung. Harmoni antara gunung dan laut ya. Betul sekali. Bagi masyarakat Bali, gunung itu tempat bersemayamnya para dewa.
entitas maskulin yang suci. Sedangkan laut adalah entitas feminin, ruang peleburan dan pembersihan. Laut itu mutlak melupakan kelanjutan dari ruang hidup yang sakral. Jadi Anda melihat penenggelaman patung-patung itu lebih sebagai sebuah ritual pembersihan? Lebih dari sekedar pembersihan, ini soal pengembalian keseimbangan kosmologis. Kita juga bisa melihat penerapan konsep Rua Bineda di sana. Konsep keseimbangan dua energi yang berlawanan itu. Iya, baik dan buruk, penciptaan dan kehancuran. Ini disimbolkan secara harfiah oleh struktur barong dan rangda yang ditenggelamkan. Mereka bukan sekedar ornamen estetis untuk latar belakang foto turis. Dalam pandangan lokal, struktur itu adalah jangkar energi. Mereka mengembalikan kesakralan ke dalam laut yang sebelumnya sudah dicemari oleh keserakahan manusia melalui bom dan racun tadi. Konsep filosofis itu memang sangat indah. Tapi kalau kita bicara soal niat murni untuk ruang meditasi, bagaimana Anda menjelaskan desain viralisasi global dari situs ini? Viralisasi global. Maksud Anda popularitasnya di media sosial? Ya, coba kita ingat insiden tahun 2010. Waktu itu ada foto gerbang Candi Bentar di kedalaman 29 meter yang tiba-tiba meledak viral di Twitter. Foto itu diambil oleh fotografer Paul M. Turley. Dan itu menyebar sangat cepat karena dinarasikan secara keliru sebagai kutip-kutip-kutip penemuan arkeologis peradaban Hindu kuno. Jutaan orang sungguh percaya itu adalah Atlantisnya Bali. Dan mari kita jujur, ini bukan kebetulan belaka. Tapi kan semua orang di pemutaran tahu kapan patung itu diturunkan, tidak ada yang mengklaim itu penemuan kuno. Warga lokal tahu ya, tapi materi visualnya secara sengaja direkayasa agar terlihat seperti peninggalan purba. Mereka menggunakan material batu pasir yang mempercepat pertumbuhan organisme laut untuk menciptakan patina alami, lapisan usia sebutannya. Dalam beberapa tahun saja, struktur baru itu terlihat berumur ratusan tahun. Narasi visual kota yang hilang ini adalah magnet komersial yang luar biasa kuat. Jadi orientasi pariwisata adalah motor utama sejak desain awalnya. Menarik. Itu interpretasi yang valid, tapi saya ingin menawarkan sebuah analogi untuk melihatnya secara lebih proporsional. Fenomena viralitas itu kan produk sampingan era modern, tapi itu sama sekali tidak mendelegitimasi niat dasar kulturalnya. Pikirkan seperti ini, bayangkan pembangunan sebuah katedral raksasa di Eropa pada abad pertengahan. Oke, katedral. Apakah struktur menjulang dengan kaca patri yang megah itu dibangun murni untuk menampung kehadiran ilahi? Ataukah ia merupakan proyek pekerjaan umum untuk para perajin batu lokal? Sekaligus strategi menarik peziarah yang akan membawa perputaran uang ke kota tersebut. Saya mengerti arahnya. Jadi Anda mengatakan tujuannya adalah keduanya secara bersamaan? Tentu saja keduanya. Tapi, dan ini poin kuncinya, nilai ekonomi dari para peziarah itu hanya bisa terwujud karena kesakralan katedral tersebut adalah sesuatu yang otentik. Orang datang karena tempat itu sungguh dianggap suci. Demikian juga pemutaran, struktur Garden of the Gods yang dibangun tahun 2014 itu disusun dengan kepatuhan luar biasa terhadap aturan spasial Dewata Nawasanga. Tunggu, bagaimana aturan spasial semacam itu diterapkan di bawah air? Bukankah arus laut membuatnya sangat sulit? Justru itu letak keseriusannya. Bayangkan seperti tiang utama tenda sirkus. Patung Dewa Shiva ditempatkan persis di tengah sebagai aksis mundi atau poros semesta. Lalu, di sekelilingnya ditempatkan 8 patung dewa pelindung, 8 arah mata angin secara presisi. Ketelitian religius seperti ini kan sangat merepotkan jika tujuannya murni rekayasa ekologi atau pariwisata. Memang butuh usaha ekstra. Kalau hanya butuh tempat karang menempel, Anda bisa membuang rongsokan kapal atau rangka besi acak. Membangun tata letak kosmologis yang rumit membuktikan niat spiritualnya serius. Turisme itu datang justru karena ini manifestasi kultural yang otentik. Analogi katedral itu sangat rapi, saya akui. Tapi kita harus membedah sains kelautan di balik struktur ini. Mengapa karang bisa tumbuh begitu subur? Keajaiban ekologis di Teluk Pemutaran pada tingkat mekanis bukan hasil dari penempatan arah mata angin. Ini murni hasil dari teknologi biorok, sebuah mahakarya kimia dan kelistrikan. Yah, biorok memang tulang punggung fisiknya. Saya tidak menampik itu. Dan itu tulang punggung yang sangat canggih. Mari kita bahas bagaimana ini bekerja. Di fasilitas ini ada kabel-kabel dari darat yang mengalirkan arus listrik searah
Tegangan rendah, sangat rendah. Cuma sekitar 2 hingga 4 volt kerangka besi patung. 2-4 volt. Itu hanya seukuran baterai senter besar kan? Betul sekali, sangat kecil dan aman untuk ikan. Tapi di air laut, arus sekecil ini menciptakan elektrolisis. Singkatnya, ia menjadi magnet kimiawi. Ia menarik mineral alami seperti kalsium karbonat dan magnesium, lalu memaksanya menempel ke kerangka logam. Lama-kelamaan, besi itu terbungkus cangkang batu kapur buatan yang sangat keras. Cangkang inilah tempat ideal bagi larva karang. Berkat stimulasi ini, polip karang tumbuh 2 hingga 6 kali lebih cepat. Dan lebih tahan terhadap pemutihan karang jika saya tidak salah. Tepat. Dan yang paling brilian, bukan cuma kalsifikasinya. Kehidupan laut sekunder seperti udang dan kepiting ditarik secara mekanis oleh rongga fisiknya. Misalnya penyelam sering menemukan cleaning station atau stasiun pembersihan di balik patung Buddha. Simbiosis mutualisme antara udang pembersih dan ikan besar. Sangat klasik. Ikan membuka insang, udang masuk memakan parasit. Tapi coba pikirkan ini, udang-udang ini bertindak sebagai mekanik dan patung Buddha itu sekedar garasinya. Mereka tidak peduli rongga itu berwajah Buddha atau barong. Mereka ada di sana karena rongga buatan itu menawarkan perlindungan hidrodinamika dari arus. Ini murni sains dan rekayasa biologi yang sekedar dibungkus oleh ukiran batu. Saya mengerti mekanisme kimianya. Tapi saya harus menantang logika reduksionis itu. Karena Anda memisahkan teknologi dari sosiologi manusia. Sains kelautan secanggih apapun tidak bisa bertahan di ruang hampa, terutama di perairan terbuka. Ruang hampa bagaimana maksudnya? Mari kita kembali pada realitas bom ikan tadi. Gelombang kejut bom tidak hanya membunuh satwa, tapi menghancurkan seluruh integritas struktur terumbu. Di wilayah lain, banyak proyek sains mahal yang hancur berantakan. Kenapa? Karena saat ilmuwannya pulang, nelayan yang putus asa datang melempar bom. Listrik 4 volt tidak punya kemampuan fisik untuk menghentikan ledakan dinamit, kan? Oke, itu masuk akal. Secara operasional, rentan. Lalu apa yang menahan para pengebom itu di pemutaran? Perisai budaya. Tanpa adanya kepatuhan pada awik-awik, hukum adat Bali, proyek Biorok ini mungkin tidak bertahan sebulan. Karena patung-patung ini diberkati melalui upacara mecaru din melaspas, perairan itu resmi diikat kembali ke tata ruang sakral. Melanggarnya berarti mendatangkan sanksi sosial dan spiritual yang berat. Kawasan ini juga dipatroli oleh pecalang segara. Sains mungkin memberikan batu batanya, tapi rasa hormat terhadap ruang suci inilah yang membentuk benteng pelindungnya. Saya sama sekali tidak menampik efektivitas awik-awik. Kekuatan mengikatnya luar biasa. Tapi kita harus dorong pertanyaan ini selangkah lebih jauh. Mengapa setelah bertahun-tahun merusak laut demi bertahan hidup, masyarakat desa ini tiba-tiba bersedia memberlakukan awik-awik secara ketat di zona konservasi itu? Karena kesadaran spiritual kolektif mereka bangkit kembali. Saya berpendapat bahwa kebangkitan itu dimotori oleh transisi ekonomi yang sangat logis. Ingat profil geografis pemutaran. Desa ini sangat kering, berada di bayang-bayang hujan Gunung Tiga, tidak bisa bertani padi seperti di Ubud. Jadi mereka mutlak bergantung pada laut. Ketika laut hancur, mereka diambang kelaparan. Disinilah rekayasa sosialnya bekerja. Rekayasa sosial untuk mengubah cara pandang mereka terhadap nilai seekor ikan. Tepat sekali. Para inisiator meyakinkan mereka dengan matematika sederhana. Ikan kakap yang mati ditangkap hanya menghasilkan uang 1 kali. Tapi ikan kakap yang dibiarkan hidup dan berenang di sekitar Candi Bentar, bisa dijual berulang kali setiap hari kepada ratusan turis. Iya, pergeseran dari ekstraktif ke pariwisata ekologis. Betul. Dan dari mana biaya perawatan logistik Biorok yang masif ini? Bukan dari institusi agama. Ia didanai program seperti sponsor The Baby Coral untuk turis asing, serta kontribusi dari resor wisata. Ketika masyarakat melihat konservasi ini mendatangkan devisa wisata untuk membangun sekolah dan memberi pekerjaan pemandu selam, barulah awik-awik itu ditegakkan dengan tangan besi. Narasi kesakralan difungsikan sebagai alat legitimasi untuk mengamankan ketahanan ekonomi mereka. Itu rekonstruksi logika yang tajam. Namun argumentasi itu bersandar pada asumsi barat yang problematis, bahwa ekonomi dan agama adalah 2 ranah yang terpisah. Anda mengasumsikan karena ada motif wisata, maka spiritualitasnya otomatis cuma alat pemasaran belaka.
Tapi bukti finansialnya jelas kan? Uang turislah yang menghidupkan panel surya. Secara material ya. Tapi bagi masyarakat Bali, kelestarian alam, ekonomi, dan spiritualitas itu tidak bisa dipisahkan. Ini manifestasi Trihita Karana, harmoni dengan Tuhan, manusia, dan alam. Memulihkan laut, mendapat penghasilan dari turis, dan memuja dewa adalah satu kesatuan. Ini bukan sekedar taktik pemasaran superficial. Jadi Anda melihatnya sebagai sebuah sistem yang utuh dan holistik. Sangat holistik. Makanya proyek ini mendapat penghargaan dunia, UNDP Equator Prize tahun 2012, dan baru-baru ini UN Tourism menobatkan Pemuteran sebagai Best Tourism Village untuk 2025. Dunia tidak sekedar memuji kabel listriknya, mereka mengapresiasi model ketahanan masyarakat yang memadukan pariwisata modern dengan kosmologi lokal. Kalau kesakralan itu cuma kedok, komitmen mereka tidak akan bertahan puluhan tahun menghadapi pemutihan karang global. Saya sepakat bahwa integrasinya saat ini terlihat luar biasa mulus. Tapi saya tetap pada analisis bahwa bentuk integrasi itu berakar dari arsitektur engineering buatan manusia. Saat struktur barong seberat 1 ton diturunkan ke laut pakai tongkang dan dilas oleh ahli metalurgi, itu murni logistik rasional, bukan hal mistis. Ya, tentu saja pembangunan fisiknya membutuhkan teknik modern. Dan masyarakat lokal telah bertransformasi dari pemburu menjadi teknisi biorok. Ini transisi sosial yang hebat. Saya tidak mereduksi pencapaian mereka. Tapi kita harus jujur, tulang punggung keindahan kultural ini adalah inovasi presipitasi kimiawi yang lalu digerakkan oleh kapitalisme wisata. Identitas lokal disuntikkan untuk memberi wajah pada sistem rekayasa ini. Baik, mari kita tarik napas dan merefleksikan diskusi kita sejauh ini. Pura Bawah Laut Pemuteran, dari perspektif saya, adalah manifestasi fisik nyata dari kosmologi yang hidup. Keberhasilannya bertumpu pada hukum adat awik-awik yang melindungi ruang tersebut. Biorok adalah sarana material, tapi roh yang melindunginya setiap malam dari ancaman luar adalah keyakinan absolut bahwa dasar laut itu telah kembali menjadi ruang sakral. Sementara dari sudut pandang saya, situs ini berdiri tegak sebagai contoh pamungkas rekayasa sosial, ekonomi, dan biologi. Komunitas dan perancang secara cerdas mendayagunakan estetika dramatis Bali sebagai tema sentral untuk ekowisata. Dipadukan dengan sains biorok, ini sukses menggeser nelayan putus asa menjadi penjaga ekosistem yang rasional. Meskipun kita memulai dari asumsi dasar yang berseberangan, antara kosmologi yang mewujud secara fisik melawan rekayasa ekowisata yang dibungkus agama, saya merasa kita berdua punya titik temu mengenai dampak akhirnya. Sangat sulit untuk tidak mengagumi hasil kolaboratif tersebut. Mengubah padang puing yang hancur berkeping-keping menjadi ekosistem yang begitu padat dan kaya akan diversitas hayati. Secara kolektif, mereka menciptakan cetak biru restorasi karang paling sukses di dunia saat ini. Saya sepenuhnya setuju. Eksplorasi materi hari ini mempertegas pentingnya membedah suatu fenomena lewat lensa multidimensi. Sains, ekonomi, dan kearifan teologi lokal yang berpadu menciptakan jawaban yang tidak sederhana, namun sangat efektif. Masih banyak detail dari studi kasus pemutaran ini yang sangat patut digali lebih dalam di literatur terkait. Kasus ini jadi pengingat indah bahwa inovasi pelestarian alam yang bertahan lintas generasi seringkali muncul dari perpotongan rumit antara rekayasa modern dan tradisi adat. Pada akhirnya, kami menyerahkan kepada Anda, para pendengar yang kritis, untuk menarik simpulan Anda sendiri. Lain kali Anda membayangkan menyelam di kedalaman 30 meter dan tatapan Anda bertemu dengan barisan patung yang bernapas bersama terumbu karang, ada satu pertanyaan menarik. Apakah lautan purba yang sedang memeluk pura tersebut, ataukah pura tersebut yang sedang memeluk lautan? Terima kasih telah bergabung bersama kami di The Debate.